Berangkat kan udah ekspektasinya tempat rame, keramaian kota gitu kan. Terus ternyata kita ke suatu daerah sisi lainnya tempat itu gitu. Bilang pelosok tapi kalau malam bisa dibayangin lampu jalan itu kayak ada satu jalan yang nggak ada sama sekali lampu jalan. Terus yang cuman emang cuaca lagi jelek waktu itu, lagi buruk angin. Nah, mereka bertiga menuju ke tempat ini gitu. Jangan dulu ke sana, Langsung masuk villa. buka lono gitu sampai tutup. Ada yang berdiri, tutup lagi. Tamunya itu kadang ngelapor, berisik sekali di sebelah. Cerita horor, kita buat dia cerita. Tapi ramenya bukan rame orang, rame bayangan-bayangan hitam yang lalu lalang di sana. Hitam lalu lalang di sana. Hitam yang lalu lalang di sana. Itu aku udah usah. Terus Dia nembak nih berdua sama teman juga. Saya bilang jangan ikutin saya. Oh, tapi kenapa badannya bau kapur barus? Bayangan itu dari pohon. Ekor mata si A ini ngeliat si B tuh kayak di Oke, selamat datang kembali di Suara Merah. Jadi pada malam ini kita bertiga. seperti biasa. Seperti biasa. Pos 1, 2, 3. Ya kita cerita berdasarkan pengalaman yang dialami oleh saya, Mr. Boba atau Black Dan teman-teman dan teman-teman yang lain. Tapi kita di sini sudah dapat cerita dari seseorang yang berada di tengah-tengah kita sekarang. Dia kemarin melakukan perjalanan jalan ke suatu tempat. ya, suatu tempat di Intinya keluar kota lah, di luar pulau lah. pulau. Jadi dia mendapatkan beberapa pengalaman. Sebenarnya bukan ini sih, kayak cerita dari teman-teman di sana. Jadi mereka berusaha menceritakan kepada Black Dan santai terus tiba-tiba cerita seperti di sana gitu ya. urban legend atau apa-apa yang terjadi di sana. Mungkin nama kita samarkan ya. Gitu. Ya makin langsung saja kita sambit. Jadi Black, tolong ceritakan Black, bagaimana pengalaman. jadi mula-mula itu kan ada suatu keperluan lah di luar pulau kerjaan lah intinya di luar pulau. Terus nggak expect ternyata pulaunya itu bagus, kaya lah kita bilang, lahan basah oke. Cuman nggak expect ternyata lokasi-lokasi yang oke itu, yang bagus-bagus itu masih nggak terlalu ramai lah. Belum terjamah. Oh, terjamah cuman Maksudnya belum, ya, pembangunan itu belum masif sekali lah. Cuman berpotensi kalau misalnya mau bisnis di sana. Mula-mula tuh berangkat pagi subuh kalau nggak salah itu berangkat jam 3-an lah. dari sini. Ya dari sini jam 3-an, itu perjalanan kurang lebih sampai 2 jam di kapal, 2 jam 6 jam lah, kurang lebih 8 jam perjalanan lah sampai titik itu. Nah berangkat itu juga kita nggak tahu maksudnya mau kemana. Jadi berangkat berdua, temen tuh berdua sama temen dari Lombok. Temen yang satunya ini udah biasa ke sana. Jadi sekalian diajak lah biar kamu tahu, biar saya tahu, terus lihat potensi-potensi apa yang ada di sana. Berangkat kan udah ekspektasinya tempat rame, keramaian kota gitu kan. Terus ternyata kita ke suatu daerah sisi lainnya tempat itu gitu, yang berpotensi tapi sisi lainnya gitu.
nggak terlalu ramai pembangunan, ya hotel ada, terus wisata alamnya juga bagus, dan itu masih kebanyakan savana dan perbukitan gitu. Kalau bayangin nggak kalau misalnya malam itu kayak daerah pelosok berarti ya? dibilang pelosok tapi pusat ekonominya bagus lah, kayak dia tuh gimana ceritanya bahasanya ya, Perputaran ekonominya tuh ada. gede gitu di sana, itu besar. Oh, besar sekali kalau di sana kan. Mungkin daerah-daerah pengusaha mungkin ya, Iya. saudagar-saudagar. Iya. Kan mungkin di sana kan karena banyak lahan ya, jadi kan entah itu digarap oleh sendiri atau dia jadi juragannya. Iya, itulah macam-macam. Jadi perputaran ekonomi di sana bagus sebenarnya. Bagus sekali di sana. Cuman daerah teman-teman mungkin tahu lah, daerah jauh terpencil, tapi perputaran ekonomi besar itu kira-kira apa? Ya saya tidak bisa membeberkan dengan jelas karena memang kita kan menyamarkan. Tapi kalau disebut nanti teman-teman langsung tahu, semua orang langsung tahu tempat itu. Nah itu tempatnya savana, perbukitan. Kalau malam bisa dibayangin lampu jalan itu kayak ada satu jalan yang tidak ada sama sekali lampu jalan, terus yang di depan tuh jarak 1 meter 2 meter. Hutan, liku, naik turun jalannya itu. Nah, suatu saat nyampe di sana itu jam 9 pagi lah. Jam 9 pagi jalan kita sampai sana, memang tujuannya survei, itu muter-muter langsung ke penginapan, muter-muter lolos langsung nyari penginapan gitu. Hari pertama mampir ke tempat temen beberapa jam, besok langsung ke penginapan. Penginapan itu pinggir pantai. Penginapannya itu udah lama kayaknya itu penginapan pinggir pantai dan tidak terlalu ramai lah di sana. Ya rame-rame paling karyawan perusahaan mana gitu yang ada di sana, nginepnya lama-lama. Jadi itu aja orangnya. Jadi kita nginepnya di sana malam. Nah di situ jadi teman yang ngajak saya ini, yang saya ajak ini punya pengalaman di sana, punya pengalaman horor. Ya, jadi di situ tuh itu yang katanya tempat saya nginep kemarin berdua, itu tempat salah satu teman kita ini kena bencana, kehilangan. Oh, iya. Di situ lah ya, segitu aja lah, segitu. Iya. Nanti mungkin bisa dipotong atau di bip atau gimana lah. Kita emang ndak mau ini. Pokoknya POV-nya bukan yang itu, Ya, tapi POV mungkin beda cerita salah satu lah. teman kita. Ya, salah satu teman kita kena bencana di sana. Ada masalah lah. Gitu. Kena musibah lah. Ya, saya baru tahu ternyata di sini lokasinya gitu. Pantai lepas, ombak besar kalau itu. Cuman emang cuaca lagi jelek waktu itu, lagi buruk angin. Istirahatlah kita. Siang pergi beli makan, malam akhirnya malam udah nggak ada kerjaan, habis keliling-keliling terus balik itu malam tuh nggak ada kerjaan, ngopi, rokokan, jalan-jalan lah keliling-keliling penginapan itu. Nah, terus barulah cerita teman saya cerita. Jadi dulu dia sempat nginep di sana bareng kantor. Temanmu ini? Ya, teman saya ini nginep sana bareng kantor. Jadi tempatnya kan luas kayak resort gitu, pisah-pisah kamar-kamar. Oh, berarti tipenya seperti ini ya, kayak cottage gitu ya? Ya. Enggak satu bangunan. Ada yang satu bangunan dan yang pisah. Oh, berarti tipe-tipenya cottage ada yang per room ada. Nah, dia pengalaman gininya tuh horor daerah itu di salah satu kamar yang sendirian gitu, yang pisah. Model villa dia. Nah, jadi sampai sana tuh tengah malam. Pasti ada kepercayaan kan di saya, di teman-teman yang lain, kayak kita baru datang tempat asing yang baru tuh kayak permisi dulu, atau cuci kaki atau tangan, muka dan sebagainya gitu. Intinya permisi lah, entah apapun bentuknya. Nah, jadi dia sampai tempat itu rombongan nih. Parkir, keluar lah. Jadi teman sini bagian ruangannya itu bertiga deh. Satu kamar bertiga? Bertiga. Karena luas kan, yang ditempatin bertiga nih modelannya villa terpisah gitu, tapi masih satu komplek penginapan. Jadi mencar lah, ada yang kamarnya, dan mereka bertiga menuju ke tempat ini gitu, ke kamarnya dia.
bertiga menuju kamar itu, di depan tuh kayak ada, intinya ada tempat cuci kaki, cuci tangan lah kayak gentong gitu kan. Nah cuman temannya yang satu ini mungkin saking lelahnya lah ya, saking capek atau apa, dipesanin jangan dulu ke sana, cuci kaki lah dulu atau apa. Jangan dulu Ya, ke sana. jangan dulu masuk gitu. Cuci kaki kayak apa, kayak permisi kayak apa. Dia langsung terima kunci kan di depan, langsung masuk villa. cet, buka lonong. Jadi tiba-tiba tuh kayak udah ada berdiri sosok lah. Jadi sosok di situ sambil tutup. Ya, Sebentar, yang dua ini masih di yang duanya masih di luar. belakang, cuma dia langsung emang lagi Satu jalan orang. bareng udah. Oh. Tapi yang ini langsung Iya. masuk ya itu. Jadi dibuka cekret, ada yang berdiri, tutup lagi, terus keluar keringet dingin nggak jelas lah pokoknya di ruangan itu. Nah saya dikasih tahu kan waktu saya sama teman sini yang nginep, dikasih tahu kejadiannya di sini nih gitu. Memang creepy tempat, gelap terus udah hanya gelap, pohon banyak, suara ombak, sounding tuh nggak ada orang. Mungkin kamar tuh ada beberapa orangnya, cuman Pengunjung lain ada lah. mungkin ada, tapi jam segitu kan dia hiburan nggak ada di situ, orang yang nginep aja istirahat gitu, sepi, cuman suara ombak. Itu masih jam 9 udah lumayan lah rasanya. Jadi setelah dia lanjutin ya cerita yang dia bertiga itu ke arah yang satu ngasal masuk ini, habis ngeliat itu tutup lagi, keringet dingin tuh nggak berani masuk akhirnya. Dia cerita sebentar, Dia langsung lihat nggak ya. apa itu apa? Ya katanya sih perempuan gitu, kuntilanak mas sundel bolong itu loh gitu ya. Tapi nggak noleh, cuman berdiri di tengah-tengah. Terus Buka langsung kan di tengah room itu. Nah akhirnya udah itu, makanya kamu permisi dulu, cuci kaki kayak apa, cuci kaki, dia buka nggak ada apa-apa. Nah, itu yang pertama di situ. Nah setelah itu saya di sana kan itu 3 hari 2 malam. Hari pertama nginepnya di situ. Hari kedua pindah lokasi survei. Maksudnya kita survei ngelihat sikon lingkungan di situ tuh, pindah lokasi. Saya muter macam-macam macam-macam desa, daerah, udah kita masukin survei lah keliling lah, ngelihat situasi di tempat itu gitu. Karena emang tujuannya itu mau mapping gimana kira-kira tempat yang berpotensi di sana. Akhirnya sore, udah menjelang sore, masih siang jam berapa ya, jam 1-2an tuh lah, 1 atau 2 siang tuh. Terus cuaca juga mendung di sana, gerimis. Kita ke lokasi berikutnya. Di situ ada penginapan, kenal sama orangnya. berarti pindah dari ya. lokasi penginapan pertama pindah Lokasi berikutnya. Masih sama lokasinya, pantai. Jadi dia ini jalan buntu, jalan besar buntu ya, mirip-mirip Selang Belanak lah. Selang Belanak kan buntu langsung pantai. Nah mirip-mirip gitu katanya, tapi saya belum nelusuri sampai ujung jalan itu gitu. Cuman ceritanya emang dia buntu aja, nggak ada terusannya, pantai gitu katanya. Di sepanjang jalan dia masuk kayak jalan desa, besar jalannya. Jalan desa ada beberapa rumah warga, 1, 2, terus savana, bukit. Lurus ada klub, hotel. Nah sebelah ya, hotel kita itu sebelah kanan. Langsunglah nginep di sana. Nah itu nyampenya siang, tapi nggak ketemu nih sama mas-mas yang dikenalin, nggak ketemu. Dia masih sholat Jumat, nggak salah hari Jumat. Sholat Jumat mesti keluar. Udah kita tidur, bangun sore, sempat pergi makan, ngopi, balik lagi malam. Nah barulah ketemu sama mas-mas yang jaga ini, yang dikenal sama teman saya nih. Ngobrol. Semakin larut, semakin kesana obrolan, semakin ke cerita-cerita gitulah, cerita-cerita horor itu. Akhirnya dia cerita pengalamannya di lokasi itu gitu, selama jaga. Udah lama kan jaga di sana tuh, tahunan. Selama jaga tuh banyak sekali pengalamannya.
Yang paling terbaru itu yang di bar, jadi resepsionis tuh gabung sama bar, resepsionis gabung sama bar, di tamu masuk langsung diterima di resepsionis yang gabung sama bar dapur. Jadi dia ada CCTV kan di sana, di gerbangnya itu ada CCTV yang nyorot ke arah dapur sama bar gitu. Itu lagi ngobrol terus tiba-tiba cerita yang serem-serem, cerita horor, kita baru dia cerita. Sekitaran tengah malam jam 12 ke atas lah. Emang agak creepy karena buntu, nggak ada motor lalu lalang di depan itu, sepi, hening jalan itu. Ada sesekali lah motor 1-2. Nah itulah dia cerita malam di atas jam 12 itu dia belum lagi nggak ada di sana, jadi dia lagi di tempat lain lah, cuman dia bisa ngawasin dari CCTV gitu. Ya iseng lah buka CCTV di jam itu. Dia ngelihat rekamannya, dia ngelihat rekaman pagi, iseng lah ngelihat rekaman pagi CCTV kejadian apa aja sih yang di dapurnya gitu. Nah itulah pernah dia lihat gitu kan, dicepetin, di forward sampailah ke titik timing dapur itu kok kayak rame gitu. Itu malam lah di atas jam 12, tapi ramenya bukan rame orang, rame bayangan-bayangan hitam yang lalu lalang di sana. Hitam yang lalu lalang di sana. Itu rekamannya ada, terus cuman dia nggak bisa share lah ya. Tapi kita dikasih lihat di situ. Jadi saya simultaneous lihat. Ini loh bang, lihat. Ya jadi meja dapur kan masuk lewat sampingnya kayak gini nih. Nah di situ tuh ada berdiri pertama satu bayangan, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Itu dikira cuma satu, terus tiba-tiba dari tengah-tengah tuh ada kayak berdiri gitu. Tapi bayangan berdiri seliweran, jadi sempat papasan nih bayangannya gitu. Lebih dari satu berarti? 3 kalau salah tuh, 1, 2, ya 3. Pokoknya di dalam, di tengah bar, di balik meja bar tuh ada. Kami berarti. Lumayan lah tuh, kayak pergerakan cepat soalnya. 2, ada yang satunya pelan gerakannya, tapi monoton. Gerakannya monoton. Ya gerakannya monoton. Kayak gini dah, kayak baju. Tapi sudah. Itu dalam berbentuk siluet deh. Siluet ada orang sih kalau ada tangannya. Siluet manusia lah. Siluet manusia siluet ya. Manusia. Bukan bentuk yang kayak bulat atau lonjong oval dalam bentuk bayangan tuh enggak. Kayak orang berdiri, manusia berdiri tapi hitam. Enggak solid enggak, karena ada gradasi samping-sampingnya. Iya, gradasi samping-sampingnya agak samar-samar. Sama-sama, tapi itu gerak seliweran. Nah itu yang pertama. Banyak kali karena emang daerahnya tuh bukit, hutan, savana daerahnya itu, dan terus yang sering kejadian itulah zaman dulu tuh sering banyak kriminal di sana, perampokan, saling rawan lah zaman dulu. Kalau sekarang udah bagus. Nah terus temen saya yang masih bisa aja. Oke. Temen saya yang yang saya ajak ini, jadi juga punya pengalaman di sana, di belakang lokasi kita nginep ini. Jadi dia kayak hobi nembak kan, hobi berburu lah dia. Nah dia tuh berburu bawa senjata sama diri, ntar yang nemenin atau yang minta nunjukin jalan tuh orang sana. Salah satunya mas-mas yang jaga hotel ini, sampai dia jadi kenal gitu. Itu dia menelusuri di balik hotel kan, di belakang hotel tuh savana sama bukit tuh. Nah jadi di situ ada pohon-pohon besar lah. Dia nembak, kalau nggak nembak babi, nembak kelelawar. Tapi kebetulan waktu dia nyari babi, nembaknya babi hutan. Karena nggak terlalu banyak pohon besar dan kelelawar nggak terlalu kelihatan. Nah, jadi dia nelusurin itu di belakang berdua kalau saya, dia sama mas-mas yang jaga hotel ini. Itu dah. Ini minta anterin gitu, tunjukin jalan gitu. Cuman mas-mas ini lumayan gentar, lumayan
inilah ya, gemeter lah, takut lah ya, walaupun dia orang sana tapi mungkin dia tahu dia tahu lah mungkin teman-teman saya ini emang hobi gitu ya, udah polos aja antar saya gini antarlah sama ini, jalanlah mereka berdua teman telusuri belakang gitu. Lagi jalan kayak muncul tiba-tiba suara angkat kaki gitu kayak orang siul tiba-tiba. Itu kan savana kan terbuka hitungannya ya. Apa namanya, rumput nggak terlalu tinggi juga. Rumput nggak terlalu tinggi, terus kelihatan lah ini sisi-sisi ini rumput pendek-pendek. Jadi ada orang lagi jalan ngendap-ngendap, tiba-tiba kayak ada orang gitu, terus angka tek dia namanya tempat kayak gitu kan pasti entah halusinasi atau apa, pasti Berarti cuma suara. ada suara creepy kayak gitu di sana. Nah terus itu yang pengalaman nembaknya ya gitulah, suara jejak kaki. Yang lebih creepy lagi tuh kejadiannya baru-baru. Jadi kamar saya sama teman saya di tengah-tengah nih, nomornya tuh nomor 5, terus sebelah ini nomor 6. Nah kejadian tuh sering nomor 6 ini, pecandu sering di nomor 6. Si mas-masnya cerita ini di kamar nomor 6 kan paling sering kejadian, kan di paling pojok kamarnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamarnya. 6 yang terakhir paling pojok, jadi 5 di tengah-tengah, terus 4, 1, 2 modelan terpisah-pisah kayak apa ya, kayak bunga lu terpisah-pisah panggung gitu. Nomor 6 nih, jadi ada tamu, dia ceritanya ada tamu nginep di tempat saya tuh di nomor 5. Tapi tamunya itu kadang ngelapor, berisik sekali di sebelah, kayak pintu kayak gitu cek itu malam. Terus mas-masnya itu ngecek nggak ada orang kok di sana gitu. Terus untuk memastikan di situ dia benar-benar nggak ada orang dan tamunya itu nyaman, tidurlah dia di sana. Masin mungkin karena dia merasa saya jaga di sini atau saya biasa di sini, tidak ada apa-apa gitu kan. Tidurlah dia di sana. Lagi santai lagi sini, tiba-tiba kamar tuh ada yang dobrak. Kamar yang nomor 6. Kamar yang nomor 6 tempat dia tidur nih. Dia maksudnya dia mau jaga, mastiin nih orang atau apa gitu. Pasti lagi asik tidur, tiba-tiba dia dobrak. Gitu aja. Kaget. Buka lah. Nggak ada orang. Hening aja. Suara ombak. Karena seberang itu pasti suara ombak. Terus itu udah kayak orang siul, langkah kaki itu yang paling sering terdengar di sana. Berarti tempatnya memang ini ya, sering kejadian hal-hal spiritual horor, hal-hal yang anomali di luar nalar, anomali. Banyak sekali itu langkah kaki. Yang paling basic tuh paling sering langkah kaki, Footstep. tuk. Nah itu yang di sana ya. Akhirnya obrolan itu kan makin malam, makin sip lah, makin anjir dah obrolan horor tuh ya, tertarik tapi pas itu terus sampai pagi gitu, sampai tengah malam. Nah teman saya cerita pengalaman dia nembak di Lombok bagian timur lah, daerahnya di nembak itu lah. Terus dia nembak nih berdua sama teman juga, inisial B. Hobi kan tuh berdua dia mungkin nembak dari pagi. Terus sampai lokasi ada orang sana yang nunggu nembak juga, yang tahu daerahnya gitu. Kurang lebih berlima sampai sana. Ayo berangkat tengah malam, sampai sana tengah malam jam 2-an malam berangkat. Ini ceritanya di hotel tuh dah, ngobrol lagi di hotel. Ujungnya dia cerita pengalamannya gitu. Sampai lokasi nembak itu jam 2 bagian Lombok sana, Lombok Timur, di tengah alas lah, tengah hutan lah. Itu masuk
nerabas, dedet. Terus teman saya ini bilang, jangan ikutin saya gitu, biar saya sendiri. Kamu diam dah di sini. Serius bang? Yang orang sananya, serius bang? Ya, biarin dah saya sendiri jalan. Karena saya nggak suka rame-rame, susah dapatnya. Ya dah bang. Tapi kenapa badannya bau kapur barus? Badannya siapa? Badannya yang teman saya nih, inisial A. Nah, teman si A ini ditanyalah sama 4 teman yang lain ini, termasuk si B itu, bang, tapi kenapa badannya bau kapur barus? Ya sudahlah, abaikan aja gitu. Pokoknya jangan ikutin saya. Itu jalurnya itu dia kayak turun, kayak curang, terus kali, tapi semata kaki airnya. Itu ditelusuri jam 2, terus di tengah-tengah tuh tujuan nembak ke lawan nih, ada pohon besar sekali pokoknya di tengah-tengah. Kampung biasanya. Ya dia kan turun nih ke kali yang semata kaki itu, ditelusuri, tengah-tengahnya ada pohon besar. Nah jadi yang lain ini di atas. Ya, dia sendiri turun ya? Dia sendiri turun. Jadi yang lain ini ngelihat pohon besarnya sejajar sama tempat mereka berpijak nih. Oh iya. Ya, Karena saking tingginya kan. Nangkep kan? Nah dia di bawah teman saya. Gitu. Jadi yang bisa ngelihat situasinya, kelihatan deh dari bawah senternya, kelihatan sinar bulan juga lumayan nerangin dia lah. Jadi kelihatan dia itu dia gitu. Itu dia tuh lagi ngeker lah. Ini orang-orang di atas. Gitu. Dari atas tuh kayak ada muncul bayangan putih dari pohon. Yang lihat yang di atas. Yang lihat yang di atas. Yang bayangan putihnya di mana? Dari pohon keluar. Oh, oke. Yang lihat yang di atas, yang temen yang inisial A yang di bawah santai aja. Iya, apa-apa. Ya lagi nembak santai. Terus lanjut lagi. Dibiarin. Bola api keluar dari pohon tuh. Yang ngeliat masih di atas nih. Lihat di atas. Terus akhirnya kan belum, ini kan yang di atas ini cerita setelah balik ke base camp ya, setelah selesai nembak. Bukan pada saat itu. Bukan pada saat, karena kan jauh nih. Nah, terus ternyata si A ini dia nggak sendiri, merasakan lah gitu ya. Ternyata kayaknya ada yang nggak beres ya, kayaknya sih nggak sendiri. Ternyata di belakang si B ngikutin dia. Si B ngikutin temennya si B. Yang di atas bingung, si B mana? Karena nggak kelihatan dari atas. Terus Si A yang kan udah saya bilang nggak usah ikutin saya. Akhirnya si B cuman ya pengen aja. Jadi dia gini, kejadian creepy-nya itu yang berdua nih, akhirnya sebelahan lah mereka. Jadi si A ini lagi ngelihat target ya, terus si B itu kayak dia bengong, terus dari ekor mata si A ini ngelihat si B itu kayak di inilah, diejek lah. Istilahnya apa, diejek lah. Iya, paling ngeri yang kayak gitu ya. Di gituin lah Pak ya. Ngeri juga. Akhirnya noleh lah si A nih. Noleh si A biasa dia diem. Malah ya nyering. Diem dia nih si A nih. Kenapa kamu? Nggak ada om. Nggak ada. Oh, fokus lagi ke target. Lagi digituin. Modelnya berarti kayak gini ya. Misalnya kamu si B ya. Gini lah saya. Ya saya si B. Kamu si B, si saya si A. Saya lagi gini. Ya segini Kan gini kan, kesini kan. Terus Nah gini. dari sini saya lihat kamu gini. Nah, kan kelihatan kamu lagi cenger-cenger gini kan, goyang gini kan. Itu. Bro. Itu udah Aneh itu bro. Dia udah pesan jangan ikutin, tapi ini emang agak ini orangnya. Bandel. Yang si A, si B. Udah dibilang jangan ikutin, udah diikutin. Terus itu yang ketiga kali. Sebentar, saya potong enggak. Si B ini teman yang diajak nyebrang dari sini apa? Dari sini. Nyebrang lagi, sorry. Dari sini. Dia asli orang di sana apa memang bareng berangkat sama si A? Dari sini. Jadi dia berdua orang sini. Oh, berdua, berarti si A, si B orang sini ya. Berarti emang temenan ya. Tak kira orang di sana ketemu gitu. Emang teman sehari-hari. Oke. Terus lanjut lagi. Nah, Anjing gitu. serem nih.
Oke lah, itu yang ketiga akhirnya. Yang ketiga ketiga. maksudnya? Terus tuh, jadi ngeker di Terus dia gini-gini ngejek ngeker di ngeker yang terakhir lihat, nah barulah kelihatan kalau dia tuh ternyata berubah. Berubah saya? Maksudnya Diem. hampir kelihatan begini tapi kelihatannya berubah oke, gerakannya. Gitu. Oke. Ketangkep ya, ketangkep ya. Ketangkep lah reaksinya. Iya, sih. Mau balik itu ketangkep. Tapi gitu langsung dilihat langsung itu ketangkep, kelihatan. Terus ditanya lah sama si A. B. Gitu. Kamu B atau bukan? Itu dah nyebutnya deh. Kamu B atau bukan? B. Benar? Iya. Ya udah, nembak lagi. Gitu lagi. Ngejengit lagi, gitu lagi. Tolong lagi. Kalau kamu benar-benar B, ya sudah. Tapi kalau kamu bukan B, kamu lihat aja nanti. Begituin sama si A. Iya, saya B. Gitu. Ya oke lah. Akhirnya karena ada kejadian itu, bad mood lah si A ini. Udah nggak nyaman. Nggak nyaman lah. Balik lah. Naik. Barulah ketemu sama si orang-orang di atas. Baru kasih tahu, bang, dari atas tuh ada bayangan putih, ada api. Nah, si A santai aja kan ya udah gitu. Ya, cuek. Dan dia kebetulan nggak ngeliat dari bawah, Iya. jadi cuek aja. Terus sampai sana diem nih si B. Sampai sana tuh maksudnya Sampai udah balik nih? atas. Oh, sampai atas. Belum balik ke base, masih ngumpul Masih di atas, masih baru di atas bertemu. bukit nih. Masih berkumpul ketemu di atas. Si B tuh diem. Deketin lagi nih sama si A. B, ayo pulang. Pulang lah mereka tuh pulang ke saya lupa kalau nggak salah pulang ke rumah si A lah. Pulang balik ke balik ke kota. sini ya, balik ke kota. Dari sana tuh Lombok Timur langsung balik ke kota Itu tanpa hasil. tanpa hasil. Ya ada hasil beberapa, tapi nggak terlalu banyak karena udah mood udah rusak. Oke. Saya lupa antara dia balik ke rumahnya orang-orang sana itu ngumpul dulu ngopi entah apa, atau dia balik pulang lupa saya. Intinya balik lah ya. Intinya dia balik lah ke Terus? suatu rumah. Terus di rumah itu mereka berdua lah. Jadi di situ dia Ada momen mereka lagi ada momen berdua. mereka lagi berdua. Tanya sekali lagi, Dipastiin sekali lagi. kamu B atau bukan? B. Diludah lah muka. Yang meludah siapa? Udah si A. Akhirnya Si B diludahin oleh si A. Akhirnya diludah lah sama si A. Cung gitu di bagian muka. Prak. Tiba-tiba si B tuh, kita udah di sini. Ya, kok kita udah di sini? Sadar itu ya? Ya, kok kita udah di sini? Bukan tadi kita di tengah mau nembak. Ternyata si kesimpulan yang kita tarik ya. Iya, Ternyata si B itu udah ya kerasukan lah istilahnya. Waktu Sampai dia mengikuti ke bawah itu dari dia ngikutin udah. Iya, dari kecium Aroma kapur ya? baru setengah-tengah Di tengah-tengah alas tuh kali itu. sudah ditempel lah, Udah ditempel dari awal. Memang si B ini orangnya melamun, sensitif ya. sensi melamun gitu. Kosong pikiran, punya utang, Ya utang lah, apa pinjol pinjol, gitu lah. canda. Itu cerita dari si A waktu itu. Ih, itu Kalau menurut saya itu creepy. asli tuh Black, yang gitu loh. Yang nyengir lu. Saya nggak denger bro. Terus kering bro. Bro, Bayangin bro. Saya bisa bayangin. Berasa. Masalahnya saya saya ikut. Ini Mbak pernah. Tapi nggak ke tempat yang ekstrim, masih di sekitaran sini kayak